Selamat siang anak-anakku semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Masih semangat gak siang-siang begini? Semangat, Pak. Masih dong, Pak. Bagus. Terima kasih saya ucapkan untuk anak-anakku semua yang masih tetap bersemangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Walaupun sudah dari pagi tadi, tapi kelihatannya dari jawabannya menunjukkan semangat yang luar biasa. Sebelumnya saya mau ngecek apakah suara saya terdengar jelas. Jelas, Pak. Ya, kalau begitu sebelum kita memasuki materi inti, saya akan mereview materi pada minggu lalu, yakni tentang puisi, tepatnya jenis-jenis puisi. Ya, karena nanti materi kita yang akan kita bahas masih melanjutkan tentang bab puisi. Ini pertemuan kedua, yakni unsur-unsur puisi. Sebelum itu saya akan mencoba bertanya dulu. Ini kok ada yang kurang satu, ada yang belum masuk dari istirahat tadi? Iya, Pak, ada satu. Nita belum masuk. Oh iya. Mungkin. Oh ya, kalau begitu kita mulai saja, nanti sambil menunggu temannya yang lain masuk, saya mau menanyakan dulu, mengulas. Ada yang masih ingat kemarin puisi pengertiannya apa ya? Ketut mungkin? Menurut saya, puisi itu adalah sebuah tulisan yang menggunakan bahasa yang indah. Oh iya, jawabannya bagus. Lalu yang kedua kemarin jenisnya apa saja? Karena Puisi, Pak ya. Iya. Puisi lama. Puisi lama. Ada lagi? Puisi modern. Oh iya, puisi lama dan puisi modern. Pantun. Oh, pantun. Iya. Iya, saya lupa itu ya. Oh iya, tadi jawabannya pantun itu masuknya ke dalam salah satu contoh puisi lama. Puisi lama, iya. Iya. Triani mungkin contoh puisi modern, karena tadi Karnadi sudah menyebutkan puisi lama beserta satu contohnya. Puisi karyanya Chairil Anwar, Pak. Yang judulnya apa itu? Aku. Oh, aku. Oh iya. Ada yang menambahi? Komang atau Nita belum masuk ini? Komang? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya. Ya. Ada yang menambahi dari jawaban Karnadi dan Triani tadi tentang contoh puisi lama dan puisi baru atau modern tadi? Menurut saya puisi lama itu gurindam, Pak. Syair. Oh, ya, syair. Talibun, Ada Pak. lagi? Oh, talibun. Ya, bagus. Martini, Ketut Martini. Seloka. Selokan. Karmini, Pak. Ya. Karmini. Karmina. Karmini Maaf, nanti. Pak. Karmina. Karmina, Pak. Karmina, bukan Karnadi ya. Mungkin sudah mengantuk ya, siang ya, Komang ya. Atau capek dari pagi tadi. Apa, Mas? Ya. Baru masuk, Pak. Ya, tadi disampaikan mungkin izin ke belakang. Siapa tadi sama Karnadi ya, nggak apa-apa. Ya. Sekarang silakan bergabung Iya, Pak. dengan yang lain. Tapi sehat toh keadaannya seperti yang lain, tetap semangat dan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, saya harapkan semuanya juga seperti itu, karena ini masih dalam suasana pandemi, jadi kita harus melaksanakan pembelajaran secara tatap maya. Walaupun siang tetap semangat. Oke.
Itu tadi untuk ulasan atau review materi dari pertemuan minggu lalu. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita ke unsur-unsur pembangun puisi. Sudah dibacakah modulnya tadi malam? Sudah dibaca modulnya tadi malam? Kalau saya belum, Pak. Oh, Ketiduran belum. saya. Oh, ketiduran. Mungkin karena Ya. banyak belajarnya ya. Sedikit, Pak. Iya, ketiduran saya. Sedikit. Tapi sudah baca sedikit. Ya. Mungkin kalau yang lain sudah agak panjang ya materinya. Lah, untuk memahami modul yang panjang itu akan saya tampilkan bentuk yang lebih ringkas, yakni dalam bentuk PowerPoint. Nanti silahkan disimak untuk unsur-unsur pembangun puisi. Sudah kelihatan tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. sudah, ya. Pak. Ya, sudah. Pengantarnya, walaupun puisi ini dari pengertiannya agak berbeda dengan karya sastra yang lain karena bahasanya itu padat dan indah, tapi puisi juga dibangun oleh unsur-unsurnya. Seperti cerpen, kemudian novel, ada drama yang tersusun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Puisi juga dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Ya, ada dua begitu. Kalau yang sudah membaca modul sampai selesai, mungkin sudah tahu apa saja, tapi saya tampilkan bentuk unsur fisiknya, contohnya seperti apa. Di situ antara lain ada rima, ada ritma, ada diksi, ada citraan, ya, ada bahasa figuratif atau yang kita kenal dengan majas, serta ada tipografi. Sampai penjelasan di sini, ada yang ingin ditanyakan apa tidak ini? Mungkin Pak Najib mau tanya, Iya, silahkan Nita. tipografi itu apa ya, Pak? Ya, sebelum saya jawab, adakah dari teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Nita, tipografi yang sudah baca semalam? Saya, Pak. Silakan, Ketut Martini. Apa itu tipografi? Menurut saya tipografi itu tampilan atau bentuk puisi, Pak. Tampilan atau bentuk puisi. Ada yang menambahkan? Ada jawaban dari teman lain sebelum saya jawab? Tidak, Pak. Oh, tidak. Kalau tidak, yang disampaikan Martini itu betul. Tapi lebih jelasnya, kalau di dalam puisi itu, tipografi itu bentuk yang bisa dilihat secara fisik atau lahir atau kasat mata secara langsung ya. Nita ya, dan yang lainnya tadi ya. Tulisan puisi itu modelnya tidak hanya rata kiri atau diawali dari kiri lalu apa itu selesai di kanan, itu tidak, tapi macam-macam. Contohnya di puisi modern itu kan ada yang bentuknya zigzag, kemudian ada yang O, ada yang rata tengah dan lain-lain. Itu Nita ya, bisa diterima jawabannya? Terima kasih, Pak, sudah jelas. Ya, ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain untuk unsur fisik ini sebelum saya lanjutkan? Ada, Pak. Ya, silahkan. Karnati mau menanyakan apa? Yang sebelahnya
Citraan itu apa Pak ya? Yang sebelahnya citraan itu sebelah mana ini? Enja, Kanan atau enja, kiri ini? kanan. Enjam bemen. Apa itu Pak? Enja. Enjam bemen itu ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Ada dari teman-teman? Tidak, Pak. Tidak. Wah, ini Mas Komang ini kelihatannya kecapean ini. Belum enak ini. Dari suaranya ini kelihatannya lelah itu ya. Karena panas mungkin hari ini. Oke. Masih semangat, Pak. Kopi semangat. Oke, hebat kalau begitu. Enjam bemen itu perlompatan baris. Nanti contohnya bisa dilihat di modul yang sudah Anda punya itu, ya, Mas Karnadi ya. Singkatnya begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup Pak. Oh, kalau Cukup, Pak. ya, kalau cukup saya lanjutkan ke unsur batin puisi. Unsur batin puisi itu ada tema, nada dan suasana, kemudian perasaan dan amanat. Untuk unsur yang kedua dan ketiga, ini ada beberapa ahli yang menyampaikannya hanya jadi satu, yaitu di nada dan suasana saja. Itu untuk unsur batin, lebih sedikit jika dibandingkan dengan unsur fisik puisi tadi. Untuk unsur batin, kira-kira ada yang belum dipahami setelah membaca modul, walaupun hanya sedikit katanya tadi. Sudah paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke bawahnya. Ini di slide bawahnya ada diksi, kemudian ada contoh imaji atau citraan. Ini ada beberapa contohnya. Lalu bawahnya lagi, ini yang banyak contoh citraannya, ada bahasa figuratif yang ditampilkan hanya 2 di sini, nanti bisa dilihat lanjutannya di modul. Ya. Lalu yang terakhir, penyampaian materinya ini cukup sekian dan terima kasih. Ya. Itu sekilas dari rangkuman modul yang sudah Anda baca tadi, ini untuk yang lebih ringkas agar lebih mudah dipahami. Sampai di sini, sebelum kita lanjutkan untuk diskusi, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dulu? Silakan. Sudah jelas, Pak. Sudah Lanjut, jelas. Pak. Lanjut. Kalau begitu, silahkan Anda kembali ke kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya, yakni kelompok 1 ada Karnadi, ada Triani, dan Ketut Martini, sedangkan kelompok 2 yaitu Komang dan Nita ya, untuk berdiskusi menganalisis tentang puisi, sebuah puisi dengan judul Hujan Bulan Juni karya Sapadi Djoko Damono. Waktunya kira-kira 20 menit dari sekarang, tapi mohon untuk Google Meet-nya jangan dimatikan ya, jangan keluar ya. Diskusinya lewat Siap, Pak. ya, biar nanti saya bisa memantau keaktifan dari kalian. Silakan. Iya, Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Kalau sudah,
perwakilan dari masing-masing kelompok, silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana dulu ini? Urut dari kelompok 1 dulu atau boleh siapa dulu yang sudah siap mempresentasikan? Tuh. Kelompok 1, silahkan. Karena di Ini tentang itu Pak ya, analisis apa? unsur fisik dan unsur batinnya. Yang bulan Juni, puisi itu. Iya, iya. Oh ya, oke. Unsur fisiknya saja Pak ya. Ya, silahkan, tidak apa-apa. Nanti biar dilengkapi kelompok 2. Ya, kelompok 2 nanti bisa unsur batin gitu. Ya, Unsur struktur fisik puisi Hujan Bulan Juni ini ada tipologi Pak ya. Tipologi pada puisi ini ya, karya Sapardi Djoko Damono terdiri dari 3 bait. 3 bait benar Pak ya? ya betul. Nah, masing-masing bait terdiri dari 4 baris ya. Terus masing-masing baris tidak lebih dari 11 kata. Itu untuk tipologi ya. Ya. Kemudian Selanjutnya, untuk diksi Pak ya, pemilihan kata yang digunakan oleh Sapardi Djoko Damono itu adalah kata-kata yang menunjukkan kedalaman makna ya. Kata yang sangat kuat, contohnya tabah, bijak, dan arif ya. Ketiganya dibandingkan dengan Hujan Bulan Juni. Kemudian pengimat citraan Pak ya. ya citraan. Atau imaji visual lah ya, penglihatan. Ini merupakan ciptaan yang sangat dominan dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini ya, apa ya, ini yang mengandung penglihatan ya. Contohnya baris kepada pohon yang berbunga itu. Jadi kan kita bisa melihat, oh pohon itu ada bunganya gitu. Terus kondisi pohon yang berbunga dapat diketahui dengan indera penglihatannya. Ya, Selain- jawabannya bagus. Ya, Selain lanjut. selain indera penglihatan itu juga ada pendengaran Pak. Ya, contoh kalimatnya. Dirahasiakannya rintik rindunya. Rintik Wah, rindunya. Jadi rindu, kalau rindu kan menggebu-gebu ya, rindu. wah. Rintik merupakan bunyi yang dapat ditangkap dengan indera pendengarannya. Rintik. Ya, Itu betul. imajinasi ya, penglihatan. Kalau majasnya Pak, di sini ada majas personifikasi Pak. Bukti kalimatnya Jadi, mana? kalau majas personifikasi itu majas yang apa namanya ya, benda mati diibaratkan hidup Pak ya. Iya. Kalau di sini buktinya itu hujan memiliki sifat tabah ya. Padahal yang memiliki sifat itu kan manusia ya. Masa hujan bisa memiliki? Nah itu majas personifikasi. Itu Pak. Ada lagi buktinya majas yang lain atau hanya ada personifikasi saja? Majas yang lain sepertinya repetisi hanya Pak ya ini ya. Apa itu repetisi? Repetisi itu apa ya Mas? Apa ya? Ya ini Mengulang kata yang sama ya Pak ya? oh ya, ya, pengulangan kata yang Triani. sama, Ya, benar masih ya. ingat berarti. Repetisi mengulangi ya. Bukti kalimatnya? Bukti kalimatnya ini yang mana ya? Tiga baris ya. Jadi dari Hujan Bulan Juni ya. Ya. Ketiga bait
puisi tersebut mengandung baris keduanya, jadi diulang-ulang. Terus rima, Pak, ya. Iya, rimanya bagaimana itu? Rima ini rimanya perulangan bunyi, konsonan, perulangan bunyi ya. Misalnya konsonan N ini pada baris hujan bulan Juni, jadi NN kan hujan ada N-nya, bulan ada N-nya, dia ada N-nya gitu. Bener Pak ya? Ya, betul. Ada lagi unsur fisiknya yang ditemukan oleh teman-teman di kelompok 1? Itu aja Pak kalau saya. Terima kasih, mungkin teman yang mau menambahi. Apakah ada yang menambahi dari teman-teman kelompok 1? Dari hasil analisis yang sudah dikerjakan dalam diskusi tadi? Kalau tidak, cukup. Jawabannya cukup bagus dan sangat rinci kalau saya lihat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya yang unsur batin sekarang berarti kelompok 2 ya. Siapa yang mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Silahkan, Komang. Dan kalau menurut saya, unsur batin puisinya itu perasaan sedih, Pak, akan ketulusan cinta, kesabaran, dan mungkin kesederhanaan yang ada di puisi itu. Ya. Itu tertampak jelas dari makna kata yang digunakan, seperti kata dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Itu salah satu contoh kalimatnya. Barangkali itu saja. Apa ini sesuai dengan perasaannya Komang ya? Atau mungkin pengalaman gitu ya? Kok bisa meresapi seperti itu sedih gitu? Atau pernah pengalaman pribadi ya, Komang ya? Bisa jadi, Pak. Oh, bisa jadi. Ya. Ya, anak muda kan begitu biasanya. Atau Nita bucin gitu, atau Nita bilangnya gitu, bucin gitu ya. Oke, jawabannya terima kasih semuanya ya. Bagus, beri aplaus juga untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan presentasinya. Sebelum saya tutup ya untuk pembelajaran unsur-unsur puisi pada siang hari ini, nanti kalian bisa melanjutkan kerja individu dan kelompoknya di LKPD yang sudah saya bagikan kemarin itu, dan mohon untuk pengumpulannya tepat waktu ya, seperti pertemuan pertama itu sudah tepat waktu semua pengumpulannya. Jadi bagus, semangat ini harus dibangun terus begitu agar bisa memahami materinya tidak potong-potong. Kalau tidak sesuai tepat waktunya, nanti materi yang lain akan terhambat. Sebelum saya akhiri, saya akan memberi kesempatan kepada kalian, apakah masih ada yang belum dipahami dari materi hari ini. Silakan kalau masih ada yang merasa belum paham untuk menyampaikan pertanyaan. Pak Najib. Sudah jelas. Pak Najib, saya mau tanya. Silakan Nita, ini apa yang mau ditanyakan, silakan.
apakah puisi itu selalu itu ya Pak, mengandung unsur imajinasi? Adakah puisi yang formal gitu Pak misalnya? Atau memang itu sudah ketentuan? Sebelum saya jawab, ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi dari pertanyaannya Nita. Apakah puisi itu harus selalu imajinasi ataukah ada yang formal begitu? Bentuk Saya, Pak, formal. Iya, silakan Komang. kalau menurut saya, puisi itu memang harus imajinasi, Pak. Karena letak keindahan atau kesenian itu ada di imajinasi penulis. Itu secara fisik, keseniannya itu adalah di menyusun katanya, Pak. Pemilihan diksinya. Terima kasih, Pak. Ya, jawabannya bagus sekali, Komang. Ada yang mau menambahkan sebelum saya beri jawaban untuk pertanyaannya Nita? Ada apa tidak dari teman-teman yang lain ini? Kalau tidak ada, yang disampaikan oleh Komang tadi betul. Bahwa puisi itu memang harus ada unsur imajinatifnya. Sebab jangan lupa kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah dibaca tentang hakikat puisi itu kan ada 3. Yaitu yang pertama pemadatan, itu lebih padat jika dibandingkan dengan karya sastra secara umum, prosa itu ya, dan drama. Lalu yang kedua adalah estetika. Tadi yang disampaikan Komang itu kan keindahan. Nah, salah satu bentuk keindahannya itu dari pemilihan diksi dan imajinasinya. Begitu Nita ya, sudah bisa diterima penjelasannya atau jawabannya? Sudah Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada, apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini, teman-teman ya? Materinya yang bisa memberikan simpulan. Yang diam dari tadi Triani, ngantuk mungkin. Tidak ada orangnya ini? Atau gangguan sinyal? Ya Pak, mungkin sinyalnya yang Ya. susah. Tadi kan bersuara 1-2 kali tadi memberi jawaban, ini tidak ada lagi. Martini, Ketut Martini, apa simpulan materi untuk pertemuan kita hari ini? Ya Pak, menurut saya simpulannya bahwa dalam puisi itu berisi tentang imajinasi dari penulis Pak. Puisi imajinasi dari penulis. Ada lagi? Selain bahwa puisi itu adalah imaji dari penulisnya untuk materi yang kita pelajari hari ini. Saya Pak, Ya, silakan. Apa kita bisa menganalisis struktur fisik dan batin puisi Pak. Ya, berarti tambahan materinya selain bahwa puisi itu adalah imajinasi dari penulisnya atau ungkapan perasaan dari penulis, kita bisa mengetahui unsur atau struktur puisi yang terdiri dari unsur fisik dan unsur batin puisi. Untuk persiapan materi pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan puisi, yaitu kita akan mempelajari tahapan menulis puisi yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Untuk penambahan materinya bisa dibaca modul yang sudah Anda bawa, dan jangan lupa saya ingatkan mengerjakan LKPD yang sudah saya sampaikan tadi. Biar Anda ingat, tampilkan LKPD-nya. Anda lihat dulu ini. LKPD pertemuan kedua tentang unsur-unsur puisi.
Nah, di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan, nanti dibuka, dikerjakan, terus diskusi dengan teman kelompoknya ya. Dan nanti setelah selesai, jawaban yang sudah didapatkan, Anda tulis, lalu dikumpulkan. Ya, di Google Classroom yang sudah disediakan. Itu dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Sebelum kita pulang, silakan Komang untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, setelah kita mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Untuk itu, berdoa berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Najib. Ya, sama-sama.